Lalu bagaimana potensi dan perkembangan industri halal di Indonesia dan global? Untuk membahasnya lebih lengkap, kami sudah bergabung dengan Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Wahyu Purnama, dan Ketua Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia, Riyanto Sofian. Selamat pagi Pak Wahyu dan Pak Riyanto. Saya pertama-tama akan langsung ke Pak Wahyu dulu nih Pak. Indonesia ini menjadi salah satu negara muslim paling besar dan bahkan penduduk muslimnya paling tinggi begitu Pak. Lalu bagaimana perkembangan industri halalnya di Indonesia dan mungkin bisa disampaikan secara global bagaimana Pak perkembangannya? Baik Mbak Jessica, memang benar bahwa saat ini industri halal global meningkat sangat signifikan ya. Berdasarkan The State of the Global Islamic Economy Report 2022 bahwa 1,9 miliar umat muslim di dunia itu membelanjakan setara dengan 2 triliun US dollar pada tahun 2021. Dan diperkirakan tahun 2025 ini pengeluaran umat muslim itu akan mencapai 2,8 triliun US dollar. Itu dengan peningkatan rata-rata 7,5% setiap tahun. Nah, dari perkembangan tersebut, tahun 2020 itu makanan halal menyumbang 72% dari impor negara-negara OKI dengan nilai 1,19 triliun. Nah, ini diperkirakan pada tahun 2025 ini pengeluarannya akan mencapai 1,67 triliun US dollar. Jadi ini sebuah potensi tentunya yang sangat besar. Dan kita juga tahu bahwa produk halal, baik produk atau jasa halal itu bukan hanya untuk umat muslim, tetapi juga untuk seluruh masyarakat di dunia. Oleh karena itu pasarnya pasti akan sangat terbuka gitu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Seperti yang tadi dikatakan bahwa kita memiliki umat muslim terbesar di dunia. Dan kita tentu juga punya potensi yang besar untuk menjadi produsen produk halal terbesar di dunia tentunya. Nah, bagaimana perkembangan industri global ini tentu akan menjadi potensi yang besar bagi Indonesia untuk menjadi key player. Nah, berdasarkan The State Global Islamic Economy Report, Indonesia menjadi konsumen fashion muslim nomor 3 di dunia. Jadi luar biasa ini kita menjadi pasar juga. Itu setelah UAE dan Turki dengan total pengeluaran mencapai 295 miliar US dollar dan diperkirakan tahun 2025 akan mencapai 375 US dollar. Nah, Indonesia juga di peringkat 4 ya, next eksportir untuk industri makanan halal. Dan peringkat ketiga, net eksportir untuk industri fashion muslim. Nah, dengan kapasitas yang kita miliki saat ini, peluang untuk menjadi key player dan menjadi terbaik di dunia itu menjadi sangat mungkin. Nah, kalau kita lihat perkembangan nasional, pertumbuhan kinerja untuk sektor unggulan halal value chain saat ini di triwulan 2 itu mencapai 4,37%, di mana 12,7% itu untuk pariwisata ramah muslim, jadi pertumbuhannya terbesar. Kemudian untuk makanan halal 4,62%, untuk sektor pertanian 2,7%. Jadi perkembangannya cukup pesat. Nah, bagaimana positioning Indonesia di kancah dunia? Berdasarkan The State of the Global Islamic Economic Report menunjukkan bahwa ekonomi syariah Indonesia itu terus membaik ya, karena mampu mempertahankan indikator ekonomi syariah di peringkat 4 dunia. Ini setelah Malaysia, Arab Saudi, dan UAE. Ini sebuah potensi bagaimana kita bisa menjadi nomor 1, tentu menjadi kolaborasi yang kuat bagi kita semua. Baik Pak Wahyu, kalau kita mendengar tadi pernyataan dari Bapak, ini terkait pengeluaran muslim ini diperkirakan bisa mencapai 2,8 triliun dolar untuk tahun 2025. Pak Riyanto, saya ingin bertanya Pak, ini dari sisi industri, sektor apa yang sebetulnya bisa unggul untuk berkembang dari industri syariah ini Pak? Ya, baik Mbak Jessica. Jadi intinya memang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyu ya, 2 sektor yang utama yang memang menjadi leading di dalam industri halal sekarang ini adalah makanan dan minuman, dan kemudian juga tadi adalah relatif ekonomi kreatif tuh, bisa dibilang modus fashion dan juga segala macam hal yang terkait dengan media. Nah, di pariwisata ini memang di tahun 2022 itu angkanya relatif masih kecil, tetapi keunikan daripada industri pariwisata adalah
karena menurut WTO itu ada sekitar 185 jenis usaha yang terkait dengan industri pariwisata yang semuanya dalam jangkauan UKM, ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ada menurut WTTC nih, World Travel and Tourism Council, yang suatu lembaga yang dibuat oleh Oxford University yang khusus untuk melihat dampak ekonomi daripada pariwisata. Ya, walaupun mungkin UNWTO atau data-data World Bank dan sebagainya itu kontribusi GDP PDB untuk pariwisata ke dunia hanya sekitar 5%, tapi sebenarnya itu ada kayak semacam indirect and induced effect atau multiplier effect daripada sektor pariwisata ini. Sektor pariwisata itu berkontribusi sekitar 40%, 70% sampai 30 sampai 40% dari perdagangan dunia. Jadi kalau kita lihat seperti itu dan kontribusinya sudah menjadi nomor 4 daripada GDP secara yang tadi itu indirect dan indus. Nah, kembali kepada industri halal, pangsa pasar pariwisata untuk dunia itu ada sekitar 10 sampai 15%. Untuk di Indonesia ada sekitar 20% yang dari mancanegara ya. Kalau untuk domestik mungkin antara 70 sampai 80%. Nah, Pak Rianto, kita jadi ini melihat sangat bagaimana berpeluang untuk multiplier efek yang bisa diberikan oleh sektor pariwisata, terutama untuk pengembangan pada industri halal. Nanti kita akan membicarakan terkait dengan strategi Indonesia menuju visi sebagai pusat produsen halal dunia. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, Pak Wahyu dan Pak Rianto. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk kembali berdiskusi terkait dengan bagaimana Indonesia menjadi produsen halal dunia. Pak Wahyu, saya ingin bertanya Pak, ini bagaimana peran Bank Indonesia untuk membuat kebijakan supaya pengembangan industri dan ekosistem halal di dalam negeri ini bisa mencapai visi sebagai pusat produsen halal dunia nih Indonesianya nih Pak? Ya, untuk menjadi pusat industri halal, kemudian aspek kehalalan yang tersertifikasi itu menjadi sebuah keharusan, baik dalam pemenuhan pasar domestik maupun global. Oleh karena itulah, Bank Indonesia dalam rangka mencapai tujuannya untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, kemudian juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang P2SK, itu juga melakukan kegiatan pengembangan ekonomi syariah, baik mengembangkan ekonominya juga mendukung bagaimana pengembangan keuangan sosialnya. Nah, pengembangan ekonomi syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu melalui pendekatan pengembangan ekosistem industri halal secara end to end. Jadi baik pada sektor unggulan halal value chain yang mencakup makanan, minuman halal, kemudian juga pertanian, modest fashion, bahkan juga pariwisata untuk ramah muslim. Jadi cukup banyak yang kita lakukan. Oleh karena itulah untuk mendukung upaya akselerasi untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, Bank Indonesia berkontribusi aktif mendorong sinergi untuk mengembangkan ekonomi syariah itu melalui 3 flagship program. Yang pertama, pengembangan halal global hub yang merupakan ekosistem sinergi produk halal yang terintegrasi dari hulu sampai hilir untuk mempercepat pengembangan produk halal unggulan lokal yang berorientasi kepada global seperti yang kami lakukan itu untuk mengembangkan UMKM go global, promosi dagang internasional, mendukung kawasan industri halal, kemudian juga pelaksanaan Indonesia International Halal Trade Competition, ya. Kemudian juga bagaimana mendorong ya terbentuknya agregator untuk membantu UMKM kita untuk melakukan ekspor. Yang kedua, untuk mendukung akselerasi sertifikasi halal, juga Bank Indonesia membantu untuk mensertifikasi halalkan UMKM yang menjadi binaan. Kemudian juga bersama pemerintah kami juga bersama-sama berkolaborasi untuk memperbanyak sertifikasi rumah potong halal, kemudian juga mendukung pengembangan aplikasi digitalnya JPH. Dan juga salah satu yang kita lakukan untuk bagaimana memperkuat ekspor fashion kita, Indonesia juga melakukan kegiatan pengembangan International Indonesia Modest Fashion. Nah, ini untuk bagaimana kita mengembangkan ekspor fashion kita, kemudian juga bagaimana untuk melahirkan desainer-desainer baru sehingga nanti ekspor fashion kita menjadi yang salah satu yang terbaik di dunia.
Di samping ketiga kegiatan tersebut, Bank Indonesia juga melakukan kegiatan peningkatan literasi. Kalau kita Oke. tahu bahwa saat ini literasi ekonomi syariah masih cukup rendah, di tahun 2022 23%, sementara di tahun 2025 target kita ada 50%. Ini adalah Baik, perjalanan Pak kita Wahyu, tadi ada menuju 3 langkah yang dilakukan mulai dari hulu hingga hilir, mengakselerasinya, kemudian dari sisi sertifikasi halal, dan juga bagaimana terkait dengan literasinya. Pak Rianto, saya ingin bertanya Pak, ini terkait kerangka strategi nasional, apakah sudah ada yang disusun Pak untuk menjadi acuan para pelaku industri? Sudah Mbak Jessica, jadi intinya memang tadi kan sudah saya sampaikan bahwa multiplier effect daripada pariwisata ini termasuk kepada sektor food dan juga sektor ekonomi kreatif. Nah, dalam kerangka itu kita ini sebenarnya bisa menjadi showcase. Nah, untuk bisa menjadi showcase, pengembangan daripada pariwisata ramah muslim itu ada 3 pilar utama. Yang pertama udah pasti pengembangan industrinya sendiri, para pelaku usaha. Kemudian yang kedua adalah pengembangan destinasi tempat para pelaku usaha itu jualan lah gitu kira-kira ya, atraksi yang ada. Terus ketiga adalah pengembangan pemasaran. Nah, dalam kerangka itu karena masalah pandemi kemarin yang paling penting kita laksanakan sekarang ada 3 program utama. Yang pertama adalah peningkatan daya tahan usaha dan daya saing. Karena apa? Karena kan udah bertransformasi nih, semua udah landscape-nya udah berbeda dengan adanya post pandemi ini. Lebih kepada responsible, immersive, dan kemudian digital, ya, dan sustainability. Nah, inilah yang kita perlu ada konsolidasi dari stakeholder untuk bisa bersama-sama untuk bisa mengembangkan industri pariwisata ini, termasuk dari sektor makanan dan minuman dan juga sektor ekonomi kreatif. Demikian Mbak. Jadi insya Allah dengan adanya kolaborasi dan inovasi ini, pariwisata bisa menjadi istilahnya showcase daripada industri halal. Oke, baik. Terima kasih Bapak Wahyu Purnama selaku Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia dan juga Bapak Rianto Sofyan selaku Ketua Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia yang sudah memberikan insight-nya pada kami terkait bagaimana perkembangan dari industri halal di dalam negeri dan juga secara global. Sukses selalu Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.